Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran teknik pengelasan SMAW. Materi pada pembelajaran SMAW ada 4 statement. Yang pertama, spesifikasi pengelasan SMAW. Terdiri dari pengertian SMAW, spesifikasi las busur, kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, menyiapkan mesin dan bahan proses pengelasan. Terdiri dari peralatan utama, keselamatan kerja dalam proses pengelasan, poin-poin utama keselamatan proses pengelasan, langkah-langkah dalam proses pengelasan. Yang ketiga, posisi pengelasan dan elektroda. Terdiri dari posisi pada pengelasan, kode pada elektroda. Yang keempat, pengecekan pada pengelasan. Terdiri dari quality control pengelasan dan cacat pada las. Pengertian las SMAW. Las SMAW atau sering disebut shield metal atau welding merupakan salah satu teknik pengelasan logam dengan memanfaatkan percikan busur arus listrik dengan temperatur yang sangat tinggi. Pada pengelasan SMAW ini menggunakan elektroda yang berfungsi sebagai logam pengisi serta terdapat sebuah saluran yang akan melindungi cairan logam pengelasan. Sehingga dalam pengelasan SMAW tidak memerlukan tekanan atau pressure dari gas inert yang berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh dari udara lingkungan seperti oksigen atau senyawa partikel-partikel di udara yang dapat menimbulkan korosi atau karat ataupun dapat pula menimbulkan adanya gelembung-gelembung pada hasil pengelasan tersebut. Pengertian las busur. Ada las busur listrik manual atau SMAW. Elektroda las listrik digunakan adalah elektroda terbungkus, di mana terdiri dari batang kawat atau inti dan salutannya atau fluk. Kawat elektroda dan salutannya akan mencair di dalam busur selama proses pengelasan dan membentuk ligi-ligi las atau kampuh las, di mana salutannya atau fluk dari elektroda las listrik tersebut berfungsi sebagai pelindung, yang mana dapat melindungi cairan las dari pengaruh udara luar. Adapun salutan atau fluk ini terdiri dari campuran bahan mineral dan zat kimia, dan inilah yang menemukan karakter pengoperasian dan komposisi pada akhir pengelasan. Kelebihan pengelasan SMAW. 1. Portabilitas. Mesin pengelasan SMAW ringan dan mudah dipindahkan, memungkinkan pengelasan di lokasi yang sulit diakses, tidak memerlukan gas pelindung eksternal sehingga cocok untuk pengelasan di lapangan. 2. Fleksibilitas material. Cocok untuk berbagai jenis logam dan panduan, termasuk baja, besi tuang, nikel, dan lainnya. 3. Ketangguhan. Mampu menangani kondisi lingkungan yang keras dan bekerja pada berbagai posisi. 4. Biaya rendah. Biaya peralatan dan operasional relatif rendah, membuatnya ekonomis untuk pekerjaan kecil hingga menengah. Kekurangan pengelasan SMAW. Yang pertama, pengelasan terbatas hanya sampai sepanjang elektroda dan harus melakukan penyambungan. Kedua, setiap akan melakukan pengelasan berikutnya, flag harus dibersihkan. Ketiga, resiko tinggi terhadap cacat pengelasan seperti prioritas dan slag inclusion, rentan terhadap pengaruh cuaca dan debu di lingkungan kerja. Keempat, proses pengelasan SMAW cenderung lebih lambat dibandingkan dengan metode pengelasan yang otomatis atau semi-otomatis. Kelima, tidak cocok untuk logam reaksi seperti titanium, zirconium, tantalum, dan niobium. Yang keenam, proses SMAW tidak dapat diotomatiskan. Peralatan utama pada proses pengelasan SMAW. Yang pertama yaitu mesin las. Perangkat utama yang digunakan untuk menghasilkan busur listrik. Mesin ini mengatur arus listrik yang mengalir melalui elektroda dan benda kerja. Kedua, kabel massa. Kabel massa berfungsi mengalirkan arus listrik dari mesin las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat busur listrik menyala ketika disatukan ke benda kerja. Ketiga, rem massa adalah alat yang digunakan sebagai alat penghubung kabel massa ke logam induk. Rem massa ini biasanya terbuat dari tembaga atau logam lain yang mempunyai sifat konduktor yang baik. Keempat, holder.
berfungsi sebagai pemegang elektroda saat digunakan welder untuk proses pengelasan. Holder harus terbuat dari bahan yang memiliki ketahanan panas yang tinggi karena posisinya berdekatan dengan elektroda yang mencair dan temperaturnya bisa mencapai hingga 2000 derajat Celcius. 5. Elektroda. Elektroda adalah kawat logam yang dilapisi dengan bahan pelindung atau foam yang berfungsi melindungi busur dan daerah las dari oksidasi dan kontaminasi. Elektroda harus dipilih sesuai dengan jenis logam yang akan dilas, serta ada peralatan bantu pada pengelasan SMAW. Yang pertama yaitu tang, yang kedua sikat baja, yang ketiga palu kerak, yang keempat meja las, dan yang terakhir yaitu mesin gerinda. Sebelum masuk pada proses pengelasan, adapun yang harus diperhatikan pada seorang welder, yaitu pada keselamatan kerja. Keselamatan kerja di sini terdiri dari 1. Helm las, yang kedua yaitu apron, yang ketiga yaitu sarung tangan las atau glove, yang keempat yaitu masker, dan yang kelima yaitu welding shoes. Poin-poin utama tentang keamanan selama proses pengelasan. Yang pertama, perlindungan mata dan wajah. Yang kedua, pakaian pelindung. Yang ketiga, ventilasi yang membaik. Yang keempat, pelatihan dan keselamatan. Yang kelima, penanganan elektroda dengan aman. Yang keenam, pemeriksaan peralatan. Langkah-langkah dalam proses pengelasan. Yang pertama, persiapan alat dan peralatan. Yang kedua, pemilihan elektroda. Yang ketiga, pemilihan polarity. Yang keempat, pemilihan arus. Yang kelima, persiapan permukaan. Yang keenam, penyusunan posisi kerja. Yang ketujuh, pengaturan arah elektroda. Yang kedelapan, pengaturan kebasahan elektroda. Yang kesembilan, teknik pengelasan. Yang ke-10, pengamatan dan pengawasan. Yang ke-11, penyelesaian pengelasan. Yang ke-12, pemeriksaan kualitasnya. Adapun cara menggunakan alat mesin las. Yang pertama, pasang klem massa pada kutub min dan holder pemegang elektroda pada kutub plus. Yang kedua, pilih ampere sesuai benda kerja yang akan dilas. Semakin besar ampere, semakin besar juga panas yang dihasilkan yang membuat benda kerja mudah bolong. Yang ketiga, jepit elektroda pada holder. Yang keempat, sebelum mengelas, menggunakanlah keselamatan kerja pada pengelasan. Contoh seperti helm las dan lain-lain. Yang kelima, selanjutnya jepit tang massa pada objek yang akan dilas atau disambung. Yang keenam, letakkan elektroda pada objek untuk memulai pengelasan. Dan yang terakhir, biasanya saat membeli las akan diberi seperti sikat kawat untuk memecahkan kluk yang terbungkus dari hasil pengelasan. Posisi las SMAW. Untuk posisi pengelasan SMAW ada 4 poin utama yang Anda harus ketahui. Yang pertama yaitu posisi di bawah tangan atau downhand. Yang kedua, posisi mendatar atau horizontal. Yang ketiga, posisi vertikal. Yang keempat, posisi di atas kepala atau overhead. Nah, Anda bisa lihat pada gambar tersebut. Untuk selebihnya, materi-materi tentang posisi pengelasan SMAW ini ada di deskripsi atau di bawah. 4 macam posisi pengelasan. Pertama, posisi 1G. Kedua, posisi 2G. 3, posisi 3G. Dan keempat, posisi 4G. Posisi 1G atau posisi di bawah tangan. Posisi dalam pengelasan ini adalah posisi yang paling mudah dilakukan. Posisi ini dilakukan pengelasan pada permukaan datar, yaitu letak elektroda berada di atas benda kerja. Kemiringan elektroda 10 derajat sampai 20 derajat terhadap garis vertikal ke arah jalan elektroda, dan 70 derajat sampai 80 derajat terhadap benda kerja. Posisi 2G atau posisi mendatar. Mengelas dengan posisi mendatar merupakan pengelasan yang arahnya mengikuti arah garis mendatar atau horizontal. Pada posisi ini, kemiringan dan arah ayunan elektroda harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi hasil pengelasan. Pengelasan posisi mendatar sering digunakan untuk pengelasan benda-benda yang berdiri tegak.
misalnya pengelasan badan kapal laut. Posisi 3G atau posisi tegak merupakan pengelasan yang arahnya mengikuti arah garis vertikal. Posisi benda kerja biasanya berdiri tegak dengan gerak elektroda las yaitu naik atau turun. Posisi 4G atau posisi atas kepala. Benda kerja terletak di atas kepala sehingga pengelasan dilakukan di atas kepala seorang operator atau seorang welder. Posisi ini lebih sulit dibandingkan dengan posisi-posisi pengelasan yang lain. Posisi pengelasan ini dilakukan untuk pengelasan pada permukaan datar, tetapi posisinya berada di atas kepala, yaitu letak elektroda berada di bawah benda kerja. QC pada pengelasan atau welding inspector pada pengelasan adalah seorang yang bertugas mengawasi seluruh area pekerjaan yang terkait proses pekerjaan pengelasan baik sebelum, selama, dan setelah proses pengelasan. Tugas dan tanggung jawab tersebut diantaranya adalah memastikan bahwa persiapan pengelasan, konsumabel pengelasan, material yang jelas, dan kualifikasi welder sudah sesuai dengan WPS atau Welding Procedure Specification. Adapun tugas dan tanggung jawab pada welding inspector adalah seorang pekerja yang bertugas untuk menginspeksi kualitas atau quality control suatu produk pengelasan sesuai dengan standar yang ditentukan seperti ASME, AWS, API, dan yang lainnya. Karena seorang welding inspector memiliki tugas yang cukup penting, maka syarat profesi tersebut juga meliputi sikap profesional, keahlian khusus, watak cepat tanggap, dan mengutamakan tugas. Nah, adapun contoh tugas dan tanggung jawab welding inspector, yaitu pengecekan cacat pada hasil pengelasan. Dan seorang welder harus mengetahui dasar cacat pada pengelasan, seperti materi pada slide berikutnya. Cacat pada definisi cacat las atau defect merupakan kondisi di mana pengelasan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik berdasarkan standar ANSI, ASME, STE, AWS, dan ISO, dan lain sebagainya. Sehingga seorang inspektor sebelum melakukan inspeksi dan proses pengelasan perlu mengetahui dan menemukan standar yang berlaku, sehingga dapat dilakukan analisis pada defek pengelasan. Penyebab dari munculnya cacat las atau defek ini dikarenakan prosedur pengelasan yang tidak memadai ataupun tidak akurat, atau bahkan tidak menggunakan prosedur sama sekali. Prosedur dalam pengelasan ini harus diterapkan baik sebelum pengelasan, saat pengelasan, ataupun setelah pengelasan. Macam-macam pada pengelasan. Ada 3 macam pada pengelasan. Yang pertama yaitu incomplete root penetration atau lack of root penetration. Adalah defect yang mana penetrasi pada akar atau root yang tidak sempurna sehingga terlihat celah antar parent metal. Hal ini dikarenakan pengelasan yang dilakukan logam tidak tembus pada root. Yang kedua, cacat las incomplete root fusion. Perbedaan antara incomplete root penetrasi dan incomplete root fusion adalah pada incomplete root penetrasi bagian tepi lasan pada root mengalami perubahan bentuk karena terkena panas pengelasan, sedang pada incomplete root fusion pada bagian tepi lasan pada root memiliki bentuk yang lurus atau turun. Yang ketiga yaitu cacat las excess root penetration. Cacat las dikatakan sebagai excess root penetration apabila root penetration pada pengelasan yang tinggi melebihi dari standar yang ditetapkan. Seperti pada gambar 3, sinai root penetration ini disesuaikan dengan tebal dari base metal. Bagaimana sih cara membaca kode di setiap elektroda? Nih, ada nih contoh elektroda yang berkode E6016. E artinya yaitu elektroda,
60 yaitu min tensil atau kekuatan tarik 60 psi. 1 yaitu position, dan 6 yaitu type of coating and current atau penetrasi dan kandungannya. Terima kasih kawan-kawan yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.